oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dia mengatakan kepada para sahabatnya, iyyakum wasuha, iyyakum wasuha, iyyakum wasuha. Jauhilah oleh kalian perbuatan kikir. Kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasul itu menjawab, karena kebanyakan dahulu orang celaka disebabkan karena kikir bahil mereka itulah. Ternyata bunda, orang-orang dahulu sebelum kita dilahirkan, kata Rasulullah, mereka itu celaka disebabkan karena kikir dan bahil mereka itulah. Maka jauhilah perbuatan kikir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dulu dia mengatakan kisah Sa'labah bunda. Jadi Sa'labah ini, Sa'labah bin Hatim ini adalah salah satu kisah orang yang susah, miskin bunda. Tapi dia ketika keadaannya susah itu, dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi ada kebiasaan Sa'labah ini yang tanda tanya Rasulullah kepadanya. Setiap selesai sholat 5 waktu, dia langsung kabur bunda. Selesai sholat 5 waktu, assalamualaikum, assalamualaikum, terbangnya langsung. Maka suatu saat ditanya oleh Rasul, wahai Sa'labah, liman taf'al munafik? Wahai Sa'labah, kenapa engkau melakukan perbuatan orang munafik? Ternyata perbuatan munafik itu bukan yang 3 yang biasa kita baca itu bunda. Ayatul munafik salasun, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada ahlafa, wa iza tumina khona. Bukan yang 3 itu saja. Ternyata ada satu sifat munafik, selesai sembahyang langsung tobang. Itu rupanya salah satu sifat atau penyakit orang munafik. Maka Sa'labah itu menjelaskan dia kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ambo ko wang susah, kan sawung ambo tu ciknya. Kalau seandainya aku mengikuti engkau setelah sholat berzikir dan berdoa, dikhawatirkan nanti istriku terlambat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Alasan Sa'labah itu bunda masuk akal bunda. Karena sarung satu dikhawatirkan terlambat melaksanakan sholat, akhirnya dia cepat pulang. Berarti ke sarungnya itu bergantian dia memakainya dengan istrinya. Maka bunda kalau nampak di bunda besok ada jamaah masjid Al-Ikhlas ko siap sholat langsung tobang, siap sholat langsung tobang. Jangan langsung seuzon awak sebagai jamaah, sebagai tetangga, tanya dulu, Bu, kenapa ibu selesai sholat di masjid ini langsung tobang, kan itu kan? Mana tahu kan sabungnya ciknya. Maka kita jangan seuzon kepada orang. Atau bapak-bapak siap sholat langsung tobang, siap sholat langsung tobangnya, rupanya kan sabungnya ciknya. Jadi alasan Sa'labah ini masuk akal bunda. Jadi bunda sampai di rumah hatinya itu menggebu-gebu bunda. Ternyata Rasulullah telah mengetahui aku ini orang susah. Ba'a caranya kalau ambo minta menjadi orang kayu. Jadi bunda menggebu-gebulah di Sa'labah itu. Keesokan hari bertemu dia dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullah ayyarzuqni mala. Ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar ambo menjadi orang kayu. Kata Sa'labah kepada Rasulullah. Kata Rasul kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, apakah aku ini orang kaya? Tidak ya Rasul. Apakah aku ini orang susah? Tidak ya Rasul.
Ternyata Rasul itu qanaahnya bunda. Qanaah itu maksudnya ketika ada bersyukur, ketika tidak ada bersabar. Maka suola de Rasul, contohlah ambo, kata Rasul kepada Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini pulang bunda, pulang sampai di rumah bunda menggebu-gebu hatinya dia. Kalau kan sabarnya Rasulullah sampai mati muta dan jadi susahnya. Bila lo ambo punya menyenangkan agamaku, menyenangkan keluarga. Akhirnya bunda keesokan harinya Sa'labah ini datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, ud'ullah ayyarzuqni mala. Ya Rasul, berdoalah engkau kepada Allah agar aku ini menjadi orang kaya. Maka kata Rasul kepada Sa'labah, sedikit engkau bisa mensyukurinya, dikhawatirkan nanti banyak engkau tidak bisa menjadi orang yang bersyukur. Seketik bunda awak bisa beribadah. Dikhawatirkan ketika harta kita berlebih banyak, dikhawatirkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah Sa'labah, kata Rasul kepada Sa'labah. Sampai di rumah bunda menggebu-gebu hatinya loh. Kalau seketik bisa bersyukuri, kalau banyak mungkin bisa juga mensyukurinya, kata Sa'labah dalam hatinya bunda. Maka keesokan harinya bertemulah Sa'labah ini dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar hambaku menjadi orang kaya. Akhirnya kata Rasul kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, engkau sudah 3 kali berturut-turut meminta menjadi orang kaya kepada hambaku. Aminkan doaku ini. Akulah doa orang kaya. Diangkat dek Rasul tangannya ke langit, Allahumma rzuqni mala Sa'labah. Gantilah nomor Sa'labah itu jo nomor ibu atau nama laki ibu. Itulah doa kayu. Ustaz, saya sudah berdoa selama 2 tahun berturut-turut 5 waktu sehari semalam, ndak jadi orang kayu ambo Ustaz. Berarti pintu badan ibu menjadi orang susah. Lebar bunda, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Karena ada kita nih dalam kehidupan ini bunda, ada cocok ndak cocoknya. Kadang kita cocok jadi orang kaya, kadang kita cocok jadi PRT, kadang kita cocok jadi tokoh masyarakat, kadang kita cocok jadi orang miskin, kadang kita tak cocok jadi orang kaya. Dan Sa'labah ini bunda adalah orang yang cocok menjadi orang miskin, tapi dia memaksakan kehendaknya kepada Rasulullah, meminta menjadi orang kaya. Akhirnya diaminkan oleh Sa'labah. Setelah itu ada riwayat mengatakan Sa'labah itu diberilah domba yang sedang bunting. Ada pula yang mengatakan Sa'labah itu diberi sepasang domba laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam. Tapi bunda, setelah kejadian itu sehari, sepekan, sebulan, setahun, beberapa tahun, akhirnya Sa'labah ini ternaknya itu berkembang menjadi orang kayunya bunda. Dulu leong solat le, sejaknya lah banyak haroto bunda, ndak omu Sa'labah tu ke masjid le bunda. Dek gara-gara berternak domba. Sampailah masanya bunda Rasul minta zakat mal, ndak omu Sa'labah. Sampai di Khalifah Abu Bakar tak juga dia mau. Sampai di Khalifah Umar tak juga mau. Sampailah Khalifah Utsman, akhirnya Rasul tidak mau menerima zakatmu, apalagi ambo sebagai sahabatnya. Akhirnya wallahu alam lah bunda. Tapi bunda,